Halo sahabat pinner sekalian dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia, di luar Indonesia. Senang kembali menjumpai rekan-rekan pinner ya, dengan baju santai ya seksinya, yang penting on kamera ya. Dan kita telah melihat ya, perkembangan progres yang luar biasa dari core team kawan-kawanku semuanya ya. Sound GCV. Orang tidak percaya saya tentang nilai, tetapi kondisi, situasi, ketika kita membaca situasi, pastinya itu akan GCV terbit ya. Saya telah membuktikan sendiri, satu-satu dipenuhi oleh Bang Nicholas ya. Satu-satu telah dipenuhi. Dan kita semakin dekat kepada Open Mainnet. Sekarang udah tanggal 16, 17, 18, 19, 20. Tinggal 4 hari lagi para pinner sejati ya. Kita akan melihat yang bersejarah ya. Saya gak bisa ngomong teman-teman ya. Saya mengingat proses perjalanan kita yang begitu luar biasa ya. Nah, dari BCN Painetop Deep Dive. Live lihat Deep Dive kami di P-Core Team P, sebuah proyek yang membanggakan 60 juta pengguna dan peluncuran mainnet yang sudah dekat ya. Ini diikuti oleh 1.200.000 pengikut ya, tidak ada apa-apanya ketimbang P-Core Team ya. Saya melihat di media sosial ada orang berkata ya, mungkin reviewer ya, dulu saya anggap ini scammer ya, Painetop ya. Makanya jangan terlalu sok pintar ya. Saya sendiri telah membuktikan apa yang saya kerjakan di Painetop, teman-teman. Belajar, tidak buru-buru menilai sesuatu ya. Akhirnya kan malu sendiri menganggap Painetop scammer ya. Beberapa kali saya melihat sejak mulai dari alamat dompet, mulai dari barcode, mulai dari PayFest, ketika ada pengumuman akan ada pesta Pai, itu terpenuhi satu-satu, mulai kepada Open Mainnet, karena saya sangat yakin dengan Nicholas ya. Ada hal yang saya lihat di dalam diri Nicholas. Saya mau sampaikan kepada teman-teman, tidak harus kita berkomunikasi dekat dengan seseorang, tapi kita bisa menilai seseorang dari pernyataan dia, dari apa yang dilakukan. Nicholas itu tidak pernah meleset apa yang disampaikan, dan tidak pernah sembarang bicara kepada media sosial, kepada penggunanya. Dia hati-hati dalam menyampaikan sesuatu. Bahkan kita lihat aplikasinya itu selalu dikaitkan, pengumumannya diingatkan kembali, iya kan, akhirnya terjadi. Tahun kemarin bulan 6, dia bermaksud Open Mainnet, tapi dia nggak berani memberikan satu kepastian. Makanya dia berhati-hati dalam berbicara. Kami bermaksud untuk Open Mainnet di tahun 2024 tergantung 3 kondisi. Saya kuasailah, saya hafal ya. Beda dengan mereka yang tidak tahu apa-apa. Nah, kita mengikuti perjalanan bertahun-tahun. Lah kalau mereka tidak, kan tiba-tiba aja muncul. Jadi mereka melihat itu mereka hanya melihat sebagaimana aplikasi-aplikasi yang biasa muncul ya. Kemudian di akhir bulan Desember, dengan kemampuan yang dia lihat sendiri, migrasi sudah akan tercapai, maka Nicholas mengumumkan tidak akan meleset di Q1. Dan itu pun saya tegaskan. Ada orang berkata, oh tidak, proyek undur-undur, karena mereka nggak bisa baca situasi ya. Mereka tidak mengikuti perjalanan, mereka asal bunyi ya. Kalau saya mengikuti sungguh-sungguh, bahkan GCV akan menang, karena Pai ini tidak seperti bursa, tidak seperti koin-koin lain, teman-teman ya. Ada pernyataan-pernyataan Nicholas yang saya sudah analisa dari dulu, yang menurut saya tidak main-main ya. Salah satunya adalah Pi adalah potongan
puzzle yang sempurna yang tidak dimiliki BTC. Ini saja udah sangat meremehkan BTC bagi saya. Tapi Nicholas berani mengatakan itu karena kemungkinan besar dia sendiri pencipta BTC. Kalau dia tahu itu, maka dia mengerti, dia paham. Ya. Maka itu orang akan saya mau sampaikan, jangan nanti kalian menyesal. Perjalanan progres yang begitu panjang yang kami lewati, yang saya lewati, saya melewati proses-proses yang menyuramkan di Pi Network. Ya, orang menganggap bahwa akan open mainnet, tidak pernah berjanji. Itu kan hanya keinginan sahabat lama saya Mbak Doris untuk mengajukan petisi. Tapi core team itu tidak bisa diintervensi karena ada hal-hal yang harus dikerjakan, dibuat, diselesaikan. Karena ini menyangkut utilitas dan perpanjangan keberlangsungan long life-nya aplikasi kita. Ya. Nah itu teman-teman. Ini dari salah satu kripto terbesar juga ya. Wow. Kita langsung aja ke asal-usul jaringan. Pi Network dilaporkan muncul dari lorong-lorong Universitas Stanford yang didirikan oleh akademis Nicholas Koukallès dan Cynthia Fang. Misi Interprog ini sangat lugas namun ambisius, mendemokratisasi penambang mata uang kripto dengan memungkinkan pengguna untuk menambang hanya menggunakan ponsel mereka. Pendekatan ini sangat kontras dengan penambangan mata uang kripto tradisional yang paling disoroti oleh Bang Nicholas. Itulah penambangan tradisional, khususnya BTC. CoinPi, mata uang asli jaringan inti ekosistem ini adalah Picoin, mata uang kripto asli yang dapat ditambang oleh pengguna melalui perangkat seluler. Jadi ini adalah mata uang digital real di dalam komunitas yang sekarang ini dan akan segera masuk di bursa-bursa. Dan tahukah teman-teman, Nicholas itu tidak sembarang bisa menerima bursa, memberikan verifikasi. Jadi jangan terlalu percaya diri. Kalau saya mau bilang bahwa kalau Anda tidak punya kesempatan bekerja sama dengan Pi, kalian akan menyesal. Ya, sama dengan orang-orang yang suka nyinyi Pi di awal-awal. Ya, yang suka nyinyi Pi, yang suka nyinyi kami, khususnya Sekjen, akan menyesal. Apa yang apa yang kalian dapat dari orang-orang yang hanya nyinyi-nyinyi, YouTuber yang sok jago dan sok pintar. Alangkah baiknya hidup ini kalau kita belajar, ya, kita punya kesempatan, punya kerendahan hati untuk belajar sesuatu. Saya termasuk di jalan raya ketika bepergian ada brosur, saya ambil. Untuk apa? Saya baca, siapa tahu ada peluang di sana. Itu orang yang mau belajar. Jangan selalu meremehkan orang, termasuk orang terkecil apapun itu. Jangan selalu melihat dari tampilan luarnya, karena ada orang yang kita lihat seolah-olah dia luar biasa, tapi tidak, padahal keropos, ya, keropos itu hanya gimmick aja, ya, keropos. Ya, contoh kecilnya si Manula itu, ya, Ngkong, ya, yang sepertinya umurnya 68 tahun tapi sudah kelihatan 89, tua banget, ya. Karena apa? Keropos, ya kan? Kerjaannya hanya nyinyi, sok pintar, sok jago, paling hebat dari segalanya. Kalau open mainnet 3.14.159 yang lu nyinyi dulu ini, lu nggak ada apa-apanya, ya. Makanya jangan suka meremehkan orang. Itu tanggapan saya. Selamat pagi pioner sejati. Saya belum melihat kolom komentar video berikutnya. Tinggal 4 hari teman-teman. Nanti ketika open mainnet, teman-teman pioner akan lihat aksi Sekjen lagi, ya. Sebagaimana pengumuman kemarin itu ditonton oleh banyak orang, puluhan ribu orang teman-teman.
puluhan ribu orang. Apakah reputasinya turun? Nggak turun ya. Apakah wibawanya turun? Nggak turun ya. Karena pemegang Picoin ribuan ya. Bagaimana mau turun wibawanya? Bagaimana mau turun reputasinya? Gitu loh. Penyanyi itu udah kalah telak ya. Udah nggak berdaya ya. Udah di pojokannya pojokan, kejang-kejang pula ya. Jadi gitu. Begitu. Memang udah nggak berdaya sama sekali. Berapa puluh ribu yang nonton itu, yang pengumuman dari core team kita itu. 22.000 ya, 3 hari yang lalu ya. 22.000. Sekarang viewernya sekjen itu mulai naik terus, meningkat terus. Saya bingung, entah ini orang-orang yang waktu saya bahas video tahun-tahun lalu kemana, sekarang baru ramai. Ya biasalah manusia ya kan. Tapi yang bertahan itu bersama-sama itu ya itu luar biasa ya teman-teman semua. Tetap semangat, sukses untuk para pinner. 4 hari lagi kita akan melihat yang bersejarah itu terjadi, kata Bang Nicholas. Saya sampai saat ini tidak pernah meragukan Bang Nicholas, justru semakin yakin. Dulu saja masa-masa buramnya, masa sulitnya, gimana orang udah tidak yakin, saya tetap percaya kemenangan itu akan terjadi. Dan para penyanyi, apakah drop wibawa? Enggak drop ya, kembali lagi memiliki Picoin, ribuan Picoin ya, belasan ribu sudah ditambang, mendekati 20.000 ditambang ya. Ya itu. Sukses pinner. Akan banyak orang yang menyesal. Saya tidak ingin mengulang di BTC. Jujur waktu di BTC saya nggak tahu apa-apa ya. Saya belum tahu apa-apa, tapi saya belajar. Di Web 2 juga saya tidak tertinggal ya. Minimal ya ada lah ya, untuk beli pisang ya, untuk beli kopi. Di Web 2 kan tanggal 22 akan mendarat lagi di Web 2 teman-teman. Lu lihat mungkin wajah saya udah agak sedikit ini karena belum diatur nih, rambut belum dirapi-rapikan nih, susah dirapikan. Tapi minimal kan pemilik Picoin bro ya. Dan Web 2 cair terus bro, iya kan? Boleh saja lu nyanyi lu apa, lu barter hidup pun dengan cuan terus ya, sampai kapan ya? Lu banting tulang terus ya. Ada sebuah era ya, dimana kita bisa freedom. Ada 4 kuadran manusia, tapi Picoin masuk di kuadran kelima, paling terutama ya. Kalau dari sahabat saya Robert Kiyosaki, 4 kuadran yang dibuat, saya kuadran kelima ya. Saya melebihi daripada Robert Kiyosaki ya. Sukses, semangat pinner sejati, I love you semuanya. Sahabat-sahabat yang masuk bukan pioner tapi mensupport Bang Dema atau Sekjen, I love you semua. Untuk para penyanyi-penyanyi yang kurang belajar dan pikiran dan otak dangkal, lu dapat apa? Naik muhu ya, lu dapat naik muhu ya. Sukses para pinner ya. Saya mau beres-beresin dulu, mau aktivitas lagi ya.